Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita pada acara Nutur NU Matur. Sahabat Nahdien, kali ini adalah episode kedua Nutur. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan kita dari PCNU Kota Pekalongan pada Muktamar ke-35 pada tahun 2026 ini. Langsung saja saya ditemani yang pertama oleh Kiai Haji Hasan Suaidi, beliau selaku Rois Syuriah PCNU Kota Pekalongan. Yang kedua, kita juga ada Kiai Khatib PCNU Kota Pekalongan dan juga dari Sekretaris Tanfidyah PCNU Kota Pekalongan. Langsung saja, sahabat Nahdien sekalian. Pertama kita sama Kiai Rais. Punten Kiai. Kita ingin mendengar secara langsung terlebih dahulu yang pertama tentang pemaknaan Kiai ini seperti apa. Kita mulai dari awal dulu ini. Mengatakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habib yang saya hormati, Kiai Muhtaram selaku Khatib Syuriah PCNU Kota Pekalongan, Mas Adim selaku Sekretaris Tanfidyah, teman-teman Lakopsdam yang alhamdulillah malam hari ini sampai di episode kedua ya di program Nutur gitu ya. Nutur apa nutul saya nggak tahu ya, nuturnya. Kalau nutul yang begini. Baik, menarik ya akhir-akhir ini kalau kemudian kita membahas tentang terminologi kiai. Jadi yang saya pahami bahwa kiai itu kan sebenarnya bermula dari istilah yang itu Jawa asli gitu kan. Ki gitu kan ya, ada yang mengartikan kiai itu dari ki kemudian yai. Ki itu kan untuk menyebut sosok terhormat gitu kan ya. Kemudian yai itu kan sebagai bentuk panggilan kesayangan, ada yang mengistilahkan demikian. Jadi sebenarnya kiai sendiri, frasa kiai itu menurut saya ya memang identik dengan istilah Jawa gitu kan. Tapi terus kemudian sesuai dengan perkembangannya bahwa setelah ada Islamisasi begitu kan ya, Islam masuk ke Indonesia, kemudian kiai ini dilekatkan kepada sosok yang mempunyai kedalaman keilmuan, terus kemudian mempunyai akhlak yang baik gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Karena kita tahu bahwa nggak ada di dalam bahasa Arab terminologi kiai itu kan, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan makna ulama barangkali iya. Jadi, antara kiai dengan ulama itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari awal perkembangannya, penggunaan istilah kiai itu kan ya sekali lagi untuk sosok yang terhormat, mempunyai akhlak yang paripurna, ilmu juga yang paripurna gitu kan. Seperti misalnya bagaimana Kiai Mustafa Bisri terus kemudian mendefinisikan kiai itu dengan alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah gitu kan. Itu salah satu. Nah kalau kemudian ini kita hubungkan dengan terminologi ulama atau alim begitu ya, saya menjadi ingat apa yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Meskipun juga bisa jadi ini berat ya untuk terus kemudian memenuhi kriteria yang ada di dalam tafsir beliau di Marah Labid itu, ketika menjelaskan tentang ayat Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadil ulama itu kan. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Sosok ulama ini dalam terminologi tafsir itu ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten itu kan mereka yang mempunyai kedalaman ilmu gitu kan. Itu yang pertama. Ilmu ini terus kemudian ada bisifatihi wa asma'ihi wa adomatihi dan seterusnya. Jadi paham betul gitu kan, hakikatan seorang alim itu idealnya dari sisi keilmuan itu sudah seperti itu. Bisifatihi wa asma'ihi wa adomatihi wa kudratihi dan seterusnya.
kemudian dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an yakhsyallaha itu kan. Jadi ada khosyah di situ. Di sosok alim ini tidak hanya alim dalam arti dia berilmu gitu kan, tapi ada khosyah. Jadi kalau cari orang alim saja gampang, tapi kalau kemudian cari orang alim yang mempunyai sifat khosyah itu tentu sangat sulit. Makanya kemudian sampai di kesimpulan ketika menjelaskan mengenai tafsir ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama, di situ makna khosyah itu ya sampai pada sirri wal alan. Sarirohnya itu khosyah gitu kan ya, dohirnya juga khosyah. Nah, ini kan luar biasa. Makanya tidak heran kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan al ulama warasatul anbiya. Barangkali dan saya punya keyakinan yang dimaksudkan dengan sabda itu al ulama warasatul anbiya itu ya lebih kepada sosok yang gitu kan tidak hanya alim tapi juga paripurna dalam arti ketakwaannya gitu kan ya, ketakutannya kepada Allah gitu kan, akhlaknya dan seterusnya. Sehingga sosok kiai yang atau ulama dalam terminologi tafsir, dalam terminologi Islam itu ya orang yang paripurna dalam segala hal gitu kan ya. Termasuk juga barangkali kiai khatib ya, mereka yang tidak mempunyai obsesi untuk menjadi seorang pemimpin barangkali gitu ya. Meskipun juga dalam hadis Nabi itu disebutkan jelas itu Rasulullah menyampaikan innakum satakhrisuna alal imara wa satakununa nadamatan yaumal qiyamah. Jadi kalian itu akan saling berebut untuk menjadi seorang pemimpin tapi pada akhirnya nadamah yaumal qiyamah. Meskipun ada peluang-peluang di mana orang itu bisa kemudian menjadi sosok pemimpin gitu kan dengan cara dia mengajukan diri tapi dalam konteks tertentu. Dalam konteks tertentu dalam hal ini misalnya tidak ada lagi kemudian yang layak untuk menjadi seorang pemimpin selain dia. Itu dalam satu literatur itu disebutkan tidak hanya sunnah itu sampai kepada wajib itu kan. Oh, itu wajibnya itu wajib ain. Loh, betul itu dalam sarah hadis pernah saya baca itu ya, bahwa sampai dengan wajib. Kalaupun makna asal hadisnya itu kan teksnya itu kan satahrisuna alal imara, ujungnya nadamah yaumal qiyamah. Sebenarnya kalau melihat seperti itu bukan berarti kemudian kita melegalkan orang untuk berambisi menjadi seorang pemimpin, tapi kan ada ukuran-ukuran di mana dia ini bisa melihat dirinya sendiri, cakap tidak, kemudian dia menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi mungkin itulah artinya, makanya kalau kemudian Kai itu sekarang menjadi singkatan dari Kiai gitu kan ya. Mungkin saya lebih nyaman kalau menggunakan K tapi dimaknakan dengan Kang gitu kan ya. Jadi kan lebih nyaman ya daripada Kiai gitu kan. Jadi bukan masalah itu, tapi beban menjadi dengan sebutan kiai itu kok kayak wah ini berat juga gitu loh. Saya kira itu Mas Abi. Iya, jadi ada hal-hal yang khosyahnya itu ya. Kalau kepintaran barangkali masih bisa diusahakan ya. Tapi bahwa khosyah juga mestinya bisa diusahakan. Tapi siapa sih kemudian dalam waktu yang sekarang ini menggabungkan dia khosyah itu berarti sudah barang tentu punya sifat wirai, warok di dalam hal ini, kemudian seorang yang zahid gitu kan, yang mempunyai sifat zuhud itu kan wah susah cari sosok yang seperti itu Mas. Barang langka itu. Barang langka. Artinya berarti mungkin tetap niatnya itu akhirat ya. Dunianya dijalani tetap. Fantasinya itu. Oke, baik, lanjut. Untuk yang kedua ini saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kiai Khatib ini. Ngapunten Kiai. Jadi sebentar lagi kan akan dilaksanakan muktamar dan kita juga baru selesai kegiatan Munas Kombes ya di Jawa Timur. Setidaknya ini menjadi perhatian banyak pasang mata ya, terutama kaum Nahdien ataupun yang di luar Nahdien lah ya. Lah ini ngapunten Kiai Khatib,
kita untuk sejarah NU dari masa ke masa ini yang bisa kita ambil ibroh khususnya dalam pergantian kepemimpinan atau di muktamar juga seperti ini kok gitu. Ya. Terima kasih. Jadi NU itu memiliki sejarah panjang ya. Sebelum pendiriannya, jadi ada latar belakang yang sangat panjang sampai pada kemudian akhirnya NU berdiri. Nah, tokoh-tokoh sentral saat itu muassis Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Wisri Samsuri, Kiai Mas Alwi, dan lain sebagainya ya. Tokoh-tokoh yang saat itu mendirikan Nahdlatul Ulama ini memiliki cita-cita besar, memiliki harapan besar, karena jadi ada situasi global yang mempengaruhi juga situasi Nusantara ketika itu, sehingga tuntutan yang akhirnya disebut atau memberikan spirit kepada para muassis bahwa Jam'iyah ini nanti akan memiliki dua amanah ya, amanah diniyah dan amanah watoniyah. Amanah diniyahnya yaitu menjaga dan melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, amanah watoniyahnya adalah memerdekakan bangsa dari penjajahan. Nah, ketika awal pemimpin besarnya itu Rois Akbar Mbah Hasyim Asy'ari melewati beberapa perjalanan menuju pada kemerdekaan ya, peristiwa-peristiwa besar saat itu sampai beliau sedo tahun 47 pasca kemerdekaan, juga saat Nahdlatul Ulama sedang gencar-gencarnya saat itu mengusir penjajah dan membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian estafet itu dilanjutkan sebagai Rois Am ya, jadi saat itu Rois Akbar Mbah Hasyim kemudian dipercayakan kepada Mbah Wahab Hasbullah untuk karena ketawaduan Kiai Wahab saat itu tidak mau dilabeli sebagai Rois Akbar. Ya, kemudian untuk ganti dari Rois Akbar ini menjadi Rois Am. Jadi Mbah Wahab tahu dirilah makomnya beda. Jadi ketawaduan beliau, padahal beliau juga orang hebat, penggerak dan operator lapangan lah. Mbah Hasyim sebagai konseptornya, operatornya itu Mbah Wahab. Kemudian Mbah Wahab memimpin NU saat itu sebagai Rois Am ya, karena ketua saat itu ya sebagai kongkonan ya, lurah pondok lah istilahnya, kongkonan. Jadi tidak seperti sekarang ketua umum ini memiliki peran yang sedemikian besar. Bukan pejabat tadi. Iya, ya kongkonan, khotimnya para ulama. Nah, kemudian perjalanan berikutnya NU melewati beberapa peristiwa besar di Indonesia saat itu, termasuk membantu menghalau pemberontakan. Kemudian NU dimasumi ya, direcoki saat itu sampai akhirnya keluar berdiri sendiri sebagai partai, akhirnya menjadi partai tiga besar ya pemenang. Terus kemudian peristiwa 65. Jadi peristiwa-peristiwa besar yang ada di Indonesia ini, Nahdlatul Ulama selalu menjadi istilahnya itu garda terdepan dalam rangka tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang amanah yang diembankan itu tadi, dua itu tadi. Nah, sampai akhirnya Mbah Wahab sedo ya, itu Rois Am
istilahnya dilimpahkan, dipercayakan, diamanahkan kepada Mbah Bisri Sansuri saat itu. Hingga perjalanan waktu, lagi-lagi peristiwa-peristiwa besar terjadi ya. Ya, baik itu secara politik maupun juga keagamaan yang terjadi di Indonesia. Dah. Ini pun juga saling para kiai-kiai yang padahal muasis loh ini. Untuk menduduki jabatan itu udah wedi gitu. Karena amanah yang diemban memang karena besarnya. Sampai kemudian Mbah Bisri Sedo, kemudian Mbah Ali ya, Mbah Ali Maksum. Saat itu pun Mbah Ali juga menolak, gak mau ini amanah yang sedemikian besar. Apalagi ini baru lepas dari muassis nih. Tiga ini kan muassis, pendiri Nahdlatul Ulama. Yo serasa abot banget ya lah. Tapi karena kemudian para kiai meminta, akhirnya mendesak dengan keras. Hanya beliau kerso mengantarkan sampai kemudian ada peristiwa hitoh ya. Perjalanan sampai dari waktu-waktu Rois Am. Nah ini mulai Gus Dur masuk ini. Ketua umum mulai ada peran ini. Yang sebelumnya itu ke zaman sebelumnya kan Pak Idam Khalid ya. Pak Idam Khalid itu juga punya peran. Jadi ketua umum berperan besar itu sejak eranya Pak Idam Khalid. Dilanjut Gus Dur. Gus Dur tambah ya. Kemudian peran Rois Am saat itu zamane Gus Dur kan melewati beberapa Rois Am. Ya Ali Yafi hanya bertahan 1 tahun karena beliau Yafi merasa aku mampu ini. Nah, ini peristiwa-peristiwa pergantian kepemimpinan di Nahdlatul Ulama ini saat itu para kiai-kiai itu sedemikian tawaduknya ya, karena satu sisi merasa tidak memiliki kapasitas, padahal beliau kan orang-orang hebat. Yang kedua, amanah yang diemban itu sedemikian besarnya. Ya. Maka perjalanan waktu kemudian akhirnya sampai pada era reformasi ya, di saat Rois Am saat itu Kiai Ilyas Ruhyat dari Jawa Tasik Cipasung ya, sampai mengantarkan kan ketua tanfidiyahnya Gus Dur. NU berada di kalau bisa disebut sih itu pada masa-masa keemasannya. Jadi masa-masa pasca ini ya, maksudnya pasca muassis ya. Kalau muassis kan jelas masa-masa yang sedemikian berat di awal. Nah, baru pada Muktamar Makassar, Muktamar Jombang inilah mulai ada orang-orang yang kemudian membawa budaya-budaya jelek yang ada di luar NU dibawa ke NU. Nah, terutama sejak dari Muktamar Jombang ini Rois Am dan ketua umum diperebutkan tidak seperti kebiasaan yang sudah diturunkan oleh para muassis. Nah ini terjadi sampai hari ini, sehingga harapan kita kan, ayo dong kembalikan lagi NU kepada marwah yang tinggi yang saat itu sudah dibikin oleh para muassis dan para kiai-kiai sepuh yang dulu. Jangan sampai Nahdlatul Ulama khususnya dalam hal suksesi kepemimpinan ini keluar dari jalur-jalur atau rel-rel yang sudah istilahnya diwariskan
oleh para pendahulu-pendahulu saat itu. Kalau kita ngambil ibrah yang disampaikan oleh Kiai, jadi amanat memegang kendali Nahdlatul Ulama itu sangat luar biasa ya. Jadi kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang berat, memang berat harusnya, karena memimpin sebuah organisasi yang sangat besar sekali di Indonesia, bahkan merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Artinya memang harus orang-orang terpilih yang harus berada di situ. Namun ya kita mau tidak mau melihat apa yang terjadi sekarang ya. Beberapa pihak, apalagi sampai saat ini, orang yang bukan NU pun mengkomentari NU seperti itu, bahkan mungkin belum tahu sejarahnya dan sebagainya. Karena ya kita nggak bisa menyalahkan mereka juga, karena yang mereka melihatnya apa yang tampak di media sekarang, di sosial media sekarang gitu ya. Yeah. Itu berarti sangat luar biasa ya untuk ibrahnya ya. Ya, jadi gini, NU itu bukan sekedar besar di Indonesia, jamiah yang besar dunia, bukan hanya sekedar organisasi Islam terbesar di dunia, tapi organisasi terbesar di dunia. Ya, jadi sejak pendiriannya dengan dua amanah ini, Nahdlatul Ulama itu sudah melewati sekian banyak peristiwa penting di Indonesia ini. Nah, kalau kemudian sekarang banyak orang yang tiba-tiba menghujat dan berkomentar yang negatif terkait dengan NU, satu karena memang ketidaktahuan mereka ya, itu juga karena beberapa faktor. Peran-peran besar Nahdlatul Ulama memang sengaja dihilangkan, terutama di saat Orde Baru. Jadi Menarik. peran besar Nahdlatul Ulama ketika mengantarkan Indonesia merdeka, ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan termasuk juga embrio dari Tentara Nasional Indonesia itu dari kebanyakan dari laskar-laskar Hizbullah, Iya, PETA yang saat itu dari kumpulan santren itu ya. ya, dari laskar-laskar santri. Iya. Sampai akhirnya terbentuk saat itu TRI yang akhirnya menjadi TNI saat ini. Tetapi kemudian disingkirkan dengan aturan ya, yang tidak punya ijazah harus menyingkir, tidak boleh memegang komando dan lain sebagainya, sampai banyak hal lah yang ini sengaja ditutupi, peran-peran besar menghalau pemberontakan, kemudian menjaga agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh. Itu panjang yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan pasca reformasi, bahkan tahun 2014 atau 2016 ya, ketika Jakarta rame saat itu, Nahdlatul Ulama yang berada di garda depan untuk membentengi jangan sampai terjadi kekacauan yang ada di Indonesia ini. Namun ya lagi-lagi peran-peran itu seperti dianggap angin lalu, karena memang NU sendiri tidak pernah membranding dirinya bahwa NU adalah begini. Hanya belakangan karena untuk mengcounter ya. Belakangan kenapa akhirnya kader-kader NU menyuarakan peran-peran Nahdlatul Ulama dalam pendirian negara ini sangat besar. Dalam itu karena menjawab suara-suara minor yang ditujukan kepada Nahdlatul Ulama. Nah, inilah tugas kita supaya masyarakat pun tak paham. Nah, kemudian belakangan juga ditambah konflik-konflik internal di NU inilah yang akhirnya membuat masyarakat
luar atau yang masyarakat awam ini menganggap bahwa lo NU ini apa sih perannya, apa gunanya kan gitu. Ya. Itu juga diakibatkan karena orang-orang internal NU sendiri. Nah, peran NU yang besar ini bahkan dicoba untuk delegitimasi itu sejak sebelum kemerdekaan. Kalau sebelum kemerdekaan oleh Belanda, pasca kemerdekaan lebih banyak oleh ya sebenarnya bekas orang-orangnya Belanda, Kenil dan lain sebagainya ya. Iya. termasuk Belanda lah. bahkan sampai sekarang. Jadi kalau NU itu dicoba didelegitimasi atau di downgrade-kan oleh sistem, itu bukan hanya sekarang. Ket biyen mulo. Ya. Jangan kaget. Gitu. Jangan kaget. Nah, sayangnya banyak orang atau tokoh NU sendiri justru malah memberikan peluru menembak sendiri. untuk menembak NU sendiri gitu. Termasuk konflik-konflik internal yang tidak produktif itu kan nggak perlu atau nggak penting itu kan, malah itu kan menganggap atau memberikan peluru kepada orang lain untuk menembak NU. Jadi flashbacknya ini asbabul wujudnya Indonesia ini, ya ini asbabul wujudnya juga tidak lepas ya, bangsa ini ya NU juga gitu, seperti itu ya. Oke, cukup menjadikan kita yang Nahdliyin muda ini cukup mendidih ketika kita mendengar sejarah. Makanya mungkin kami masih perlu belajar banyak tentang sejarah-sejarah NU agar kami tidak lupa tujuan utamanya seperti apa gitu. Jadi ke depan itu melangkahnya seperti apa, tidak meninggalkan dari niat awal. Pemirsa Nutur Organ Nahdliyin podcast malam hari ini, kita lokasinya berada di Kompleks Gedung Aswaja, yang lebih tepatnya berada di Rumah Makan Selaras. Ya, Rumah Makan Selaras ini cukup representatif untuk kegiatan-kegiatan keluarga, kegiatan-kegiatan kantor, atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, kebetulan kita ini ada sekretaris PCNU Kota Pekalongan ini, Kang Adim. Benar ya Kang Adim, kalau Selaras ini sudah milik PCNU Kota Pekalongan ya? Alhamdulillah. Sebagai apa ini? Apakah salah satunya sebagai wujud kemandirian ekonomi ini masuk ke situ apa enggak ini? Sebenarnya bahwa sejarah Selaras ini kan memang menjadi bagian dari Gedung Aswaja sejak awal. Namun kan diawali oleh pemiliknya itu dulu adalah para kiai-kiai ya, yang kemudian mengurus PCNU, yang kemudian mengumpulkan beberapa permodalannya. Namun perjalanan waktu alhamdulillah sekarang sudah dimiliki ya, secara resmi untuk PCNU, yang artinya apa yang menjadi perputaran dalam Selaras ini menjadi bagian dari badan usaha milik Nahdlatul Ulama untuk kemandirian jamiah. Ya, ini hal-hal penting yang perlu dilakukan karena kemandirian itu wujud nyata agar kita tidak terlalu mengharapkan dari tanda kutip ya pemerintah yang dalam hal ini mungkin memiliki anggaran negara dan anggaran rakyat. Meskipun kemudian kita pahami bersama bahwa Indonesia ini kan dalam survei LSI maupun Al-Fara Institute itu menyampaikan warga NU itu yang mengaku diri sebagai NU kan ada kurang lebih 120 juta. Berarti kan separuh warga Indonesia sendiri. Kalau Indonesia ada 230-an juta. Artinya bahwa ketika kita memanfaatkan APBD, APBN itu sudah selayaknya seharusnya. Tetapi kok kani ngoyo teman gitu ya. Kemudian kalau kita mengharapkan pemerintah, maka wujud kemandirian menjadi sebuah hal penting agar kemudian kita memiliki satu posisi bagaimana kita dengan pemerintah itu, ulama dan umaro itu harus membangun sinergitas yang bersama. Tapi sinergitas yang demikian itu bukan menjadi dalam tanda kutip apa ya? Ya bahasa yang lainnya kita
apa ya, nyobio bahasa Pekalongan itu nyobio tapi kemudian menyanjung ya berlebihan. menyanjung berlebihan dalam tanda kutip untuk kemudian mendapatkan sesuatu itu tidak. Tapi bagaimana kemudian ulama ini juga penting untuk mengontrol bagaimana perjalanan pemerintah agar kemudian ketika yang tidak pas ya ulama inilah kemudian yang menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini yang dipilih oleh masyarakat agar kemudian berada pada jalannya sebagaimana tujuan NU berada, yaitu sebagai jamaah diniyah dan ijtimaiyah gitu kan ya. Diniyah itu menjaga keagamaan, maka bagaimanapun perkembangan zaman hari ini problematika hal-hal yang kita sebut sebagai normalisasi atas keharaman ya. Jadi NU itu kan tentu menjaga agama, tentu menjaga hukum gitu kan. Nah, ini tentu bicaranya dalam ini sebenarnya tapi ini kaitan dengan normalisasi keharaman itu sudah sangat lumrah di era hari ini dan kemungkinan ke depan akan semakin menjadi jadi. Nah, tentu NU harus hadir mengingatkan kepada pemerintah. Itu dalam satu sisi, belum hal-hal yang lain gitu ya. Berarti apakah ini karena turut ikut mendirikan bangsa ini, jadi dalam rangka merawatnya pun NU itu harus tetap berperan dalam rangka menjaga. Kan amanat kemerdekaan ini kita semua bangsa Indonesia harus menjaga toh. Salah satunya warga NU harus tetap menjaga seperti itu. Nah, ngapunten nih, kita kan tadi pelan-pelan ya kan. Mulai selaras dulu, ya kan, selaras dulu. Ini agak nggak pelan. Ini kebetulan PCNU habis pulang Munas Konbes kemarin ya, nderek ya. Tepat. Rom lah. Apa itu? Lah ya. Karena Gus Yahya itu ketua umum itu menyampaikan yang baru karena takut nanti ada Romli di sini gitu kan. Tapi terundang kan? Ya, tidak ada undangan. Memang yang diundang itu adalah PWNU. Oh gitu. Yang PCNU enggak? PCNU itu turut hadir sebagai tanda kita hormat dan tabarukan saja atas forum Munas Konbes itu untuk berjumpa dengan para kiai-kiai di forum-forumnya. Mumpung kumpul kayak itu. Nah, ngapunten. Yang panjenengan lihat kemarin Kang Hadim, ini kan saya baca medsos nih kan, rame luar biasa. Karena ya sebenarnya diuntungkan sih NU dilihat disorot dari mana-mana ya kan. Terlepas itu negatif dan positif, terlebih sorotan ini ke NU nih posisi sekarang bolanya. Lah, apa sih yang terjadi di Munas kemarin? Mungkin tidak seluruhnya nih. Kira-kira apa yang Jadi kalau melihat tadi Kiai Katib menjelaskan sejarah dari muktamar ke muktamar dan Konbes Munas ini kan sejatinya dalam proses satu periode 5 tahun kepemimpinan di NU itu hasil muktamar gitu kan. Konbes Munas ini kan tidak hanya sekali terjadi kan itu. Ini Konbes Munas yang menuju kepada muktamar. Jadi tentu penentu utama untuk muktamar 35 yang sudah diputuskan tanggalnya 1 sampai 5 Agustus 2026 yang kemudian menjadi debatable dalam tempatnya, yang sehingga potret salah satu video singkat ya, potongan yang tidak utuh gitu kan ya, itu menampilkan satu kontradiksi yang sampai kemudian berdiri dan nuding-nuding gitu kan ya. Ini membuat publik geger dan sepertinya tidak ada adab dan seterusnya, padahal di situ banyak masyayikh sepuh yang benar-benar dengan harus kita takdimi. Kiai Rois kan itulah para ulama-ulama begitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya ya dalam sebuah forum musyawarah kan ada perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lumrah, meskipun tidak kita benarkan ya, menuding-nuding dan begitu tidak kita benarkan. Tetapi ya kita jangan hanya melihat itunya dong, lihat latar belakangnya dan seterusnya. Dan dalam hal ini artinya jangan menjustifikasi dari satu video saja. Karena algoritma, kita kemudian flashback juga, algoritma itu kan di media sosial sekarang itu algoritma bagaimana semua hal yang divideokan secara singkat dan di-share dalam bentuk konflik atau debatable ya, sesuatu yang tidak pas gitu kan, dan akan memunculkan komentar-komentar netizen. Ini menjadikan memang tidak menjadi bahasanya NU itu kan gegeran itu biasa, tapi semuanya akan berakhir dengan ger-geran ya kan. Maka kopinya diseruput dulu biar monggo. Oke. Nah, ini bukan pajangan nih. Oke. Nah, artinya bahwa gegeran menjadi ger-geran ini adalah satu tradisi di NU. Tapi di era medsos ini nampaknya gegeran untuk menjadi ger-geran ini kok agaknya sulit. Sebab apa? Karena dilempar ke medsos akan menjadi sebuah bola liar yang sangat besar
yang menjadikan nggak selesai juga itu ya, karena orang di luar sana menangkap kemudian men-share ulang komentatornya terus banyak sekali, dan ini nggak selesai. Nah, berarti kebetulan viralitasnya di sisi yang negatif gitu. Iya, kebetulan padahal pada hal yang lain banyak sisi positif yang telah dibahas demikian rupa oleh para kiai-kiai dalam beberapa forum di konferensi besar itu ya. Itu ada musyawarah nasional, yaitu para kiai-kiai yang membahas di Basul Masail gitu kan. Ada Konuniyah, ada Waqi'iyah gitu kan. Nah itu Basul Masailnya nggak ke frame itu di sosmed itu. Nah, maka dari itu penting kan? Nggak menarik. Bagi media nggak menarik. Bagi media nggak menarik. Bahwa netizen netizen warga hari ini kan semuanya seperti menjadi pewarta gitu ya. Semua mata menjadi pewarta, semua HP ketika terjadi sesuatu apapun tidak ditolong terlebih dulu, tapi yang penting foto dulu dan viral dulu. Seakan-akan pingin balapan saya yang meng-share pertama gitu ya. Untuk kemudian keviralannya, apalagi ada FB Pro atau kemudian hal-hal yang bersifat mendapatkan rupiah. Nah, dalam hal ini menjadi otokritik. Bagaimana kemudian kita seharusnya ketika mencintai NU, sesuatu yang kemudian debatable itu jangan di-share. Tadi kan bahasanya KKT membuat peluru untuk menembak kita sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai kaula muda Menakpesdam dan juga ada IPNU, BPN, Wansor dan PMI dan seterusnya, benom-benom anak-anak muda yang mungkin sangat sudah adaptif dengan media sosial, perlu kiranya untuk merefleksikan bahwa tidak semuanya yang kita share itu baik, maka saring sebelum sharing ini menjadi penting. Ini otokritik agar kemudian konflik yang ada itu sebuah hal yang dalam setiap sejarah tadi ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita itu bisa ngerem gitu kan. Kadang-kadang nggak direm malah diremblong gitu. Di gaspol, gaspol. Sebab tadi ada media sosial yang semakin membesarkan dan menjadi bola liar terus-menerus dan habis-habisnya. Itu otokritik dan refleksi bagi kita semuanya untuk hati-hatilah saring sebelum sharing. Jangan-jangan kemudian yang dengan sharing itu malah mendowngrade-kan atau mendelegitimasi NU itu sendiri yang kita cintai bersama. Itu Mas Moderator, Mas Moderator. Pangapunten. Jadi memang yang terjadi karena kita memang tidak melihat ya secara keseluruhan yang terjadi di Munas Kombes itu seperti apa. Bahkan saya melihat ada konflik yang seperti itu sampai yang turun itu ada Kausar juga gitu. Lagi yang bahkan di situ saya melihat kan juga potongan-potongan nih. Saya tidak mulai secara utuh. Ngapunten nih Yai, ini saya kembali ke Kiai Rais nih. Dalam hal Kiai Munas Kombes PBNU ini kan banyak kiai-kiai di situ yang nampak menurut saya sangat wajib untuk kita hormati, sangat wajib untuk kita takdimi. Dengan hal yang terjadi seperti itu, kami menyayangkan sebagai kaum muda, menyayangkan. Sebenarnya untuk Rois ini apakah tadi kan disampaikan Kiai ya tentang karakteristik ini untuk kriteria zuhud, warok dan sebagainya ini untuk pada saat ini ya, apakah masih relevan kita mencari sosok yang seperti itu? Sejatinya kan tidak mungkin ya ada manusia suci yang tanpa dosa sama sekali, tanpa kesalahan, tanpa ini ya. Seperti kados nopo ya artinya untuk masih relevan nggak seperti itu? Nah, kalau saya tidak hanya relevan, tapi harus wajib. Jadi begini, kalau kita melihat sosok Rois ya, mulai dari Rois Akbar, kemudian Rois Am sampai dengan Roisnya saat itu Kiai Ali Maksum setelah Kiai Bisri Sansuri, itu kan penolakan ketika ditawari diminta untuk menjadi Rois itu kan sangat kuat. Artinya bahwa beliau ini tidak serta-merta kemudian menginginkan sebagai Rois gitu kan ya. Ini kan dari sikap-sikap beliau ini kita mestinya kan sudah bisa mengambil makna bahwa beliau ini termasuk, atau mungkin saya bisa katakan terkategorikan sebagai kiai-kiai yang warok, kiai-kiai yang zuhud, kiai-kiai yang kalau munadim dan muharrik saya kira itu menjadi syarat berikutnya. Tapi bahwa terkait dengan sosok pribadi ini ya, di orang itu kalau menurut saya ketika sudah berpredikat sebagai seorang kiai itu kan mestinya ya bisa
membawa diri dan bersikap sebagaimana layaknya sebagai seorang kiai. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau ditanya relevan atau enggak, ya tetap relevan, malah harus kalau menurut saya. Saya mungkin agak sedikit mengomentari begini ya. Artinya ini di luar konteks tadi, kita berbicara tentang Munas dan Konbes. Secara tidak sengaja saya tadi itu kan lihat ulasan gitu ya tentang pelaksanaan Munas dan Mubes ya, dan Konbes dengan dari tahun ke tahun. Itu ternyata ya memang saatnya sekarang ini yang jadi perhatian halayak itu kan terkait dengan pencalonan siapa menjadi apa. Tidak kemudian kita mencoba untuk membaca ya. Hari ini kalau kita lihat misalnya, salah satu rekomendasi yang dimunculkan oleh Munas dan Konbes kemarin itu ada 5 rekomendasi terkait dengan masalah pendidikan misalnya. Ini kan terus kemudian tidak lagi menjadi satu hal yang menarik. Dan ketika saya membaca ulasan dan melihat ulasan yang dimunculkan oleh NU Online, itu strategis betul loh. Bagaimana ulama-ulama dulu itu ya, riayatul ummah ini menjadi hal yang sangat penting. Dari Munas ke Munas itu selalu membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat, berbicara tentang hukum, berbicara tentang kebijakan, berbicara tentang undang-undang. Ini menurut saya luar biasa, yang sekarang ini nggak muncul. Tidak hanya sekarang, dari Jombang misalnya, nggak muncul itu. Lampung, nggak muncul itu. Ketutup itu. Coba, ya kan ya, ini artinya begini kalau menurut saya. Ini menurut saya pergeseran, gitu loh. Saya sendiri saja baru baca, ternyata rekomendasi terkait dengan pendidikan, bagaimana pesantren itu, rekomendasi dari hasil Munas Konbes itu agar dijadikan sebagai mitra oleh pemerintah. Ini kan strategis. Itu yang nggak muncul. Tapi nggak muncul. Masail waqi'iyah diniyah saja ya. Kemarin saya membaca sekilas. Ini kan kalau kalau ini dimunculkan, ini luar biasa loh. Bagaimana ulama-ulama kita itu ternyata punya gagasan untuk i'adah nadoriyah terkait dengan keputusan-keputusan Basu Masail. Saya membayangkannya putusan Basu Masail yang ditetapkan pada masa lalu, ya kan? Ada peluang berbeda dengan waqi'iyah yang sekarang memberi hukum yang berbeda. Loh, itu keren menurut saya. Tapi kenapa ini kok kemudian mereview? Nah, ini kan ya, kok kemudian seperti ini. Maka mohon maaf, saya dengan Munas yang Konbes sekarang ini, mohon maaf, secara pribadi, ini pendapat pribadi saya, tidak mewakili siapapun, itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi menurut saya. Kalau kemudian orientasinya hanya menentukan siapa menjadi apa. Ya kan ya? Pernah kita terus kemudian memunculkan hasil dari Munas Konbes yang berhubungan dengan Basul Masail misalnya. Berkaitan dengan entah itu maudhu'iyah, waqi'iyah, kaununiyah, atau terkait dengan rekomendasi yang disepakati oleh Munas Konbes itu. Pernah orang menyoal tentang hal itu. Gitu loh. Bicara tentang Munas Konbes itu kan sebenarnya strategis toh. Ini kalau kita arahkan kepada keulamaan ya, meskipun keulamaan itu tidak hanya berbicara tentang kewajiban atau ya tadi disampaikan oleh Kiai Khatib amanah diniyah saja. Tapi bahwa ini juga bagian dari hal yang pokok menurut saya, karena saya memahami Basul Masail itu sebagai rohnya NU. Gitu loh. Loh, apa kita kemudian lupa dengan bagaimana dulu taswirul afkar gitu. Orang-orang alim betul loh. Apa kemudian orientasinya terus kemudian hanya untuk memilih ketua, memilih rais? Enggak. Gitu loh. Nah, kita itu terlalu asik di situ. Ya, dan ini juga bagian dari bagaimana kemudian orang-orang kita sendiri itu diarahkan untuk melihat yang demikian ini. Gitu loh. Saya yang tertarik itu sebenarnya kemarin bagaimana kiai, salah satu kiai yang ada di jajaran Suriah itu berbicara tentang review itu. Wah, itu menurut saya keren banget itu. Itu progres itu. Rethinking mungkin ya bahasanya. Itu luar biasa menurut saya gitu loh. Masyarakat kita butuh itu loh ya. Ya kan, bagaimana misalnya saya yang menyaksikan di Kerapia. Saat itu yang dimunculkan terkait dengan isu
apa namanya jantung misalnya kan ya, transplantasi kan gitu kan ya. Terus sampai kemudian di akhir-akhir ada terkait dengan penyakit antraks saat itu yang muncul kan ya. Sekarang ya kan hasil konbes Munas Konbes Jombang mungkin banyak orang yang nggak tahu yang kaitannya dengan wasail apa hasil Munas Konbes ya di tahun-tahun sebelumnya, mungkin orang nggak banyak tahu loh itu ya kan. Bagaimana terus kemudian hasil-hasil seperti itu ini amanah diniyahnya agaknya saya bukan sok mewakili Suriah di dalam hal ini, tapi saya memandang bahwa ini sesuatu penting, sesuatu yang sangat penting, tapi terpinggirkan dengan isu-isu yang sekarang ini sedang ramai. Gitu loh. Kalau saya punya gitu loh, maksudnya keinginan gimana sih terus kemudian nanti pada masa-masa berikutnya yang mencuat itu. Ya mungkin karena eranya berbeda, tapi kan ini memprihatinkan juga kalau terus sebenarnya kita terlalu larut dengan urusan apa namanya hanya mencari kepemimpinan saja gitu loh, hanya mencari itu saja. Maka saya agak kurang ini ya, bukan kok terus kemudian melunturkan kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama, itu bukan, tapi menyayangkan kenapa kita terbuai dengan hal-hal yang demikian ini gitu loh. Saya kira itu Mas Habib. Jadi saya lebih sepakat kita ini mencoba untuk membaca, menelaah, mempelajari hasil Munas Konbes dari masa ke masa. Ini juga bagian dari apa yang mestinya kita pelajari betul, apa yang mestinya kita pahami. Oh ternyata itu toh tidak hanya suksesi kepemimpinan, gitu loh. Tidak hanya suksesi kepemimpinan, tidak hanya berbicara tentang siapa menjadi penguasa, gitu loh. Ya. Berarti Munas Konbes itu makanya kalau kemudian sampai, mohon maaf, kalau kemudian sampai serahkan pada Allah Ta'ala itu saya kok agak-agaknya, ya memang begitu saja sudah. Kita konsentrasi terhadap hal-hal yang bersentuhan langsung dengan apa namanya umat. Selesai. Ngapain sih? Ya kan? Ya, siapapun ketuanya, siapapun roisnya, menurut saya kalau tidak mempunyai apa namanya semacam tidak visioner ya, visioner dalam arti tidak hanya terus kemudian kebijakan dan keputusan-keputusannya itu bersinggungan dengan hal lain atau dengan umat yang lain, tapi umatnya terus kemudian keleleran gitu loh, kan begitu toh. Jadi ini yang saya agak prihatin ya, saya mendambakan seperti itu ya. Yang dimunculkan sekarang ini malah justru hal-hal yang menurut saya nggak penting-penting amat gitu kan. Saya lihat misalnya agaknya sekarang kemudian Basu Masail kurang diminati, gitu loh. Padahal di situ sebagai satu apa namanya ruhnya itu, terus kemudian kalau dalam kesempatan Konbes terus Munas itu kan luar biasa, kiai-kiai adu argumentasi tapi tetap adab. Iya, saya menyaksikan sendiri ketika muktamar di Lirboyo, menyaksikan sendiri bagaimana kiai-kiai alim saat itu kumpul dalam satu forum, tidak pandang itu kiai muda atau kiai sepuh gitu kan, dan tradisi NU-nya menjadi kelihatan banget. Gitu loh. Nah, sekarang ini kan fantasinya hanya itu saja. Siapa menjadi apa, setelah itu selesai. Gitu loh. Kita tidak pernah kemudian membaca bagaimana sih rekomendasi, bagaimana hasil Basu Masail, bagaimana maudhu'iyahnya, bagaimana kaununiyahnya. Kita nggak pernah lihat itu. Nah, terus mau gimana? Gitu kan. Apalagi terus kemudian yang muncul dukung-mendukung, kubu-kubu dan seterusnya. Saya meskipun demikian masih punya keyakinan bahwa NU baik-baik saja. Ke depan NU baik-baik saja. Kiai Ali jadi Rois Am itu bukan terus kemudian berangkat dari sesuatu yang nyaman loh ya. Gitu loh. Bagaimana dengan Orde Baru misalnya. Itu luar biasa loh ya. Makanya dulu
sempat muncul karikatur itu, bagaimana Mbak Ali pegang bendera kemudian sambil bercucuran karena demi untuk mempertahankan itu semua. Menjaga NU itu agar supaya tidak terombang-ambing gitu kan. Menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Lo itu. Menurut saya itu. Jadi saya mendambakan sosok-sosok apa namanya? Rois, sosok-sosok ketua itu seperti itu. Gitu loh. Jadi seperti para penerus dari muassis yang masih apa ya, mempunyai niat untuk menjalankan amanah diniyah dan watoniyah itu. Saya kira itu Mas Habib. Ngapunten nggih. Berarti warga Nahdien ini pula harus tahu dan mencari tahu terkait bahwa Munas Kombes itu adalah upaya upgrade bangsa ini juga. Kan tujuannya untuk bangsa ini juga agar lebih baik. Seperti itu, yang artinya ini tidak hanya serta-merta terkait pemilihan siapa ketuanya, siapa roisnya, seperti itu. Meskipun kan penting kan ya. Iya. Iya, memang harus ada pemimpinnya, tapi kan tidak satu-satunya hal yang perlu yang disorot gitu loh. Nah itu tadi ya, kita di era yang informasi bisa kita cari di mana-mana gitu kan ya. Saya di dalam hal ini misalnya ya, mohon maaf ini terkait dengan Amalia saja itu loh. Dulu kayaknya misal kalau Asyura ya biasa-biasa saja gitu. Hari gini itu menjadi Amalia itu muncul kok banyak sekali gitu. doa ini. Umat itu jadi terus, ini yang sana kok musola sana doanya beda dengan musola sini, masjid sana beda dengan masjid sini. Itu salah satunya kan karena media sosial. Ya kan ya, karena media sosial loh. Dulu kalau saya surau nanti ya biasa-biasa saja ya, doa awal tahun, akhir tahun, tasu'a puasa, surau puasa, selesai. Itu kan karena itu contoh saja. Berkaitan dengan Kombes dan Munas ini kan akhirnya semua orang tahu. Semua orang mengkomentari, semua orang mempunyai opini, semua orang mempunyai macam-macam itu kan. Tambah runyam kan? Ya sudah, ini fitnah gitu. Kalau menurut saya fitnah. Iya, merasa berhak berkomentar, penggiringan opini dan seterusnya. Saya ya dalam hal ini, kalau saya pribadi nggak ambil pusing. Bagi saya di kepengurusan cabang misalnya jalan dengan program yang sudah ditentukan. Gitu loh. Jadi oke lah berpikirnya itu global ya, tapi action itu lokal. Itu kayak salah satu ini ya mungkin ya acting globally, act locally. Apa? Iklan apa itu? Sampurna. Nyebut merek ini. Begitu. Jadi oke, tapi jangan lupa ini. Saya khawatirnya terus kemudian kita terlalu berpikiran global, tapi terus kemudian yang lokal ini tidak. Nah, ya kita kembali lagi ke mohon maaf. Mungkin masih besar persentasenya jamaah kita itu kan ya masih di tingkat. Ini juga harus kita pikirkan kan. Bagaimana kemudian ada orang yang bisa menerjemahkan gagasan besar Nahdlatul Ulama ini kepada sampai pada paling bawah. Saya nggak yakin terus kemudian paling bawah itu memikirkan hal-hal yang seperti ini kok. Itu gampang, menurut saya mudah untuk diselesaikan. Maksudnya hal itu nggak sampai terus kemudian berlarut-larut oleh mereka kan. Kita kasih program kita. Ya kan? Saya kira itu, Mas Habib. Siap, kapunten kula bergeser. Katib. Memang waktunya masih ya? Masih. Oke, Katib, kami mendengar tentang ahlul hal akhwah. Sejatinya pemilihan ini kan untuk Rois. Ya, Rois Am. Kalau untuk PBNU masih tetap itu seperti apa? Ya, sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk menentukan atau memilih Rois Am itu dilaksanakan atau dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi ini dipilih oleh pemilik suara atau peserta muktamar. Dalam hal ini PWNU dan PJNU. Nah,
mekanisme itu kan sudah berjalan dalam beberapa kali muktamar ya. Nah, tokoh-tokoh yang istilahnya itu yang diusulkan oleh cabang memang harus sesuai dengan kriteria yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seorang ulama yang warok, zuhud, dan lain sebagainya, yang munadzim, muharrik. Kalau itu ideal, jadi ada kriteria ideal. Sementara kriteria yang ideal ini untuk mencari sosoknya sekarang ini hampir-hampir kita tidak temukan. Maka ya tentu yes, kriterianya turun sedikit sampai nanti para kiai atau ulama yang kita pilih itu setidaknya yang memiliki kapasitas atau memiliki integritas untuk menentukan siapa nanti rois amnya. Adapun dalam memilih ketua umum memang di Konbes kemarin belum ditentukan apakah nanti melalui mekanisme ahlul halli wal aqdi atau masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan voting, ya, dengan pemilihan suara dari peserta muktamar, pemilik suara dalam hal ini. Nah, kami dari PCNU Kota Pekalongan ini mengusulkan, karena NU itu banyak sekali keluar energi akibat terjadinya konflik pasca muktamar, pasca konverwil, pasca konvercap, sehingga program-program Nahdlatul Ulama itu tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, karena sekian bahkan lebih dari separuh waktu masa khidmah itu habis energinya untuk rekonsiliasi, dan bahkan rekonsiliasi belum terjalin, muncul konflik baru menuju muktamar maupun konferensi-konferensi di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Maka usulan PCNU Kota Pekalongan agar muktamar, konferensi itu tidak menimbulkan akibat terpecahnya atau polarisasi yang ada di kepengurusan yang menimbulkan faksi-faksi, maka pemilihan ketua umum maupun ketua di tingkat wilayah maupun cabang dilakukan melalui sistem konvensi. Jadi kalau di muktamar, di cabang itu nanti mengusulkan 9 tokoh, ya 9 tokoh yang layak untuk dicalonkan menjadi ketua umum. Nah, nanti di muktamar itu ditabulasi 9 besar di seluruh Indonesia, itu ditabulasi 9 besar itu menjadi formatur, ya, menjadi tim formatur yang nantinya menentukan siapa ketua umumnya bersama dengan ahlul halli wal aqdi dan rois am terpilih. Rapat bersama, tentukan siapa ketua umumnya. Dari 9 orang itu tadi, sisa yang 8 itu menduduki posisi-posisi strategis di kepengurusan PBNU. Nah, sehingga hal-hal sistem ini meminimalisir intervensi dari eksternal, kemudian meminimalisir penggunaan money politik, meminimalisir polarisasi yang terjadi akibat muktamar maupun konferensi. Ini usulan. Semoga Screening dan difilter. Ya, semoga meskipun kondisinya sudah selesai, ya, tapi bisa. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan, karena anggaran pemilihan ini kan harus sesuai dengan anggaran dasar. Bagaimana supaya tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kemarin sudah ditentukan di muktamar sebelumnya, maka
ini nanti bisa ditentukan di pleno muktamar. Karena ini di awal, konvensinya atau pemilihan 9 orang itu bisa dilakukan di lokasi muktamar. Nah, nanti setelah muktamar berikutnya bisa melalui konvensi yang ada di cabang-cabang. Gampang. Wong yang bisa menggantikan merubah aturan hasil muktamar kan dari muktamar juga. Yang bisa menggantikan pasal-pasal di anggaran rumah tangga ya muktamar. Jadi nggak bisa kayak konbes kemarin, nggak bisa. Baru diusulkan. Nah, nanti diputuskannya di muktamar. Itu saya yakin insya Allah akan bisa sangat meminimalisir ekses-ekses negatif akibat konflik di Nahdlatul Ulama. Adem ayem, tentrem. Baik, kita akan menunggu sekali seperti apa muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 nanti. Acara podcast ini adalah persembahan dari Lakpesdam BCNU Kota Pekalongan dan juga kerjasama dengan LTN BCNU Kota Pekalongan. Dan juga saya sedikit menyampaikan bahwa ke depan akan ada kalau pemerintah ada sensus ekonomi ya, di kita Lakpesdam akan ada pendataan masjid sekota Pekalongan. Untuk yang terakhir dari Kang Hadim, apa harapan BCNU Kota Pekalongan untuk muktamar 35 kali ini? Ya, muktamar 35 ini harapan dari BCNU Kota Pekalongan bersama dengan Rais Surya, Pemuda Hasan, juga Kekuatan Vidya, ya, Dr. Haji Muhammad Mahrus Abdullah yang kebetulan malam ini izin, seharusnya beliau yang duduk di sini gitu ya. Ya, harapannya sebagaimana tadi yang beliau sampaikan, Rais dengan Khatib, agar kemudian kita tidak terkuras energinya untuk faksi-faksi, dan faksi muncul juga akibat karena adanya persaingan kubu dari muktamar. Untuk meredam itu, semoga apa yang menjadi harapan dari BCNU yang telah tertulis, telah tersampaikan kepada PBNU tentang bagaimana pemilihan ketua umum itu tadi sebagai oleh Khatib bisa terwujud, sehingga kita ke depan fokus untuk harapannya Rais tadi, fokus kepada program, fokus kepada bagaimana riayatul ummah, kita memikirkan masyarakat yang paling bawah, yang terkadang barangkali memikirkan untuk makan sehari saja itu masih sangat susah dengan kondisi demikian. Ya, itu adalah satu hal yang ada MPG, jangan khawatir. Oh, ada MPG ya. Itu kan bagi anak-anaknya, bagi Mak sama Pak ini gimana itu kan ya. Oke, ini kan ada satu hal yang harus kita pikirkan gitu ya. Bersama tadi ulama dan umara untuk bersinergi harusnya begitu. Namun dari itu semoga muktamar 35 itu dapat terpilih ya. Kita serahkan kepada Allah SWT, dawuhnya mustasyar yaitu Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus yang menyampaikan serahkan saja kepada Allah SWT ya, karena NU adalah miliknya Allah. Kita percayakan bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai jamiah terbesar di dunia ini, ya di Indonesia ini, insya Allah akan mendapati kepemimpinan yang terbaik sesuai dengan masanya, sesuai dengan problematikanya, sesuai dengan karakter anggotanya. Dengan karakter anggotanya juga semoga mampu terus-menerus belajar menahan diri atas segala hal-hal yang negatif gitu ya, untuk terus-menerus kita membangun bersama-sama, memikirkan riayatul ummah ini adalah satu hal yang lebih penting daripada kemudian hal-hal yang lain yang tidak produktif. Nah, yang terpenting lagi ada satu perdebatan bahwa ketua umum sama sekjen ini boleh dari menteri, itu kan itu muncul dalam usulan di Konbes gitu ya, debat yang luar biasa. Ini juga menurut kami bagaimanapun menjadi ketua umum dan juga sekjen ini kan menjadi satu hal yang sangat penting untuk menggerakkan NU. Dawuh-dawuh dari Rais Am, jajaran Suriah akan diimplementasikan oleh ketua dan sekretaris. Ketua umum sekjen ini tentu ya jangan sampai merangkap ngurusi umat 120 juta itu ya dengan rangkap jabatan menteri, kober apa ora kira-kira datang ke kantor, kober apa ora mikir dan seterusnya. Maka dalam ini menjadi hal penting seharusnya ketua umum dan sekjen fokus benar-benar untuk menjalankan. Dan bagaimana kalau seandainya ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan NU?
pasti menteri tunduk dan patuh kepada pemimpinnya, yaitu presiden. Maka dalam ini ya jangan sampai kemudian ketum sama sekjen itu rangkap jabatan dengan menteri. Kalaupun ini telah berjalan ada sekjen yang rangkap dengan jabatan menteri, itu sebenarnya ya sangat tidak elok gitu ya, dan semoga nggak terulang ke depan. Sekjen itu benar-benar orang-orang yang utuh berjalan sebagai mestinya, agar kemudian ulama umara sinergitasnya itu benar-benar mampu, ulama yang mengingatkan kepada pemerintah ketika ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas begitu ya. Jangan kemudian kita membebek kepada pemerintah dalam hal ini dan kemudian nyubio pada dalam tanda kutip untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pas sebenarnya daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang telah bersama-sama menjadi penopang daripada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Siap. Matur nuwun atas rawuhipun para kiai. Selayaknya kita mempunyai kewajiban menjaga sinergitas, menjaga bangsa ini melalui amaliyah kita masing-masing, dan juga tentunya podcast malam ini sangat menarik dan luar biasa. Semoga podcast ke depan selalu dinanti oleh sahabat Nahdien di acara Nutur NU Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.